Organisasi pada zaman ini adalah hanya mengandalkan etos kerja dan peralatan kerja yang bagus di bidangnya. Namun, dalam menjalankan suatu operasi, haruslah memiliki sebuah infrastruktur jaringan yang baik dan aman. Tanpa adanya infrastruktur jaringan yang baik dan aman, sebuah organisasi akan kesulitan dalam mengatur pembagian kerja antara anggota atau pekerja dalam organisasi tersebut, sehingga mungkin akan mempengaruhi brand yang ada dalam organisasi. Masalah ini dapat diselesaikan jika kita mengetahui tentang jaringan komputer. Computer network adalah kumpulan dari beberapa komputer yang dikoneksikan dengan protokol komunikasi melalui digital interkoneksi dengan tujuan membagikan resource yang disediakan oleh komputer lain. Dengan artian bahwa jaringan komputer adalah bagaimana komputer dengan komputer lain yang dapat terkoneksi, sehingga dapat mempermudah pembagian file-file antara satu komputer dengan komputer lainnya. Biasanya, hal ini digunakan oleh organisasi perusahaan dalam hal pembagian tugas melalui digital, lalu digabung menjadi satu. Tanpa ada jaringan, hal tersebut tidak pernah mungkin terjadi. Seperti ini gambaran dari pembagian dari jaringan komputer tersebut. Tipe jaringan. Berdasarkan tujuan penggunaan, jaringan terbagi menjadi beberapa tipe. Yang pertama yakni Local Area Network atau LAN. Local Area Network biasa digunakan untuk mengkoneksikan komputer dalam area terbatas. Biasanya dikoneksikan melalui kabel ataupun WiFi. Contohnya seperti di sekolah, kantor, ataupun di rumah. Yang kedua, ada Personal Area Network atau PAN. Personal Area Network adalah sebuah koneksi yang digunakan pada saat bekerja dalam jangkauan personal. Center dari Personal Area Network berada pada salah satu device yang digunakan untuk bekerja. Contohnya, seperti pada saat bekerja di laptop dan kita membutuhkan data yang disimpan dari smartphone, maka dengan mudah kita dapat mengirim melalui Bluetooth atau melalui kabel data. Berbeda dengan LAN, PAN hanya menghubungkan device dalam skala kecil, seperti Bluetooth dan kabel data itu tadi. Yang ketiga ada Metropolitan Area Network atau MAN. Metropolitan Area Network menghubungkan beberapa tempat dalam jangkauan kota atau metropolitan. MAN merupakan gabungan dari beberapa macam LAN di berbagai tempat di kota tersebut. Lalu yang keempat ada Wide Area Network atau bisa disebut dengan WAN. Wide Area Network adalah sebuah jaringan yang mencakup daerah yang cukup luas, biasanya dalam radius berkilo-kilometer. Terdiri dari beberapa MAN dan tidak disambungkan pada Global Area Network atau Internet. Yang terakhir ada Global Area Network atau biasa disebut dengan GAN, merupakan internet itu sendiri, yang mana disambungkan dalam skala global dan terdiri dari beberapa WAN. Dan ini yang memberikan jaringan dari seluruh dunia, sehingga muncullah inovasi-inovasi yang dikembangkan di dunia teknologi. Networking Design. Jaringan komputer dapat memiliki desain yang berbeda-beda dengan dua bentuk basic, yaitu client server dan jaringan peer-to-peer. Mari kita membahas desain yang pertama. Desain pertama yaitu client atau server adalah desain yang paling banyak digunakan, yaitu dengan menyambungkan semua device pada server storage, dan server mengatur dalam pembagian terhadap klien yang dituju, sehingga lebih mudah untuk diadministrasi. Seperti ini gambaran dari client server design. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan jaringan peer-to-peer,
yaitu merupakan desain jaringan yang menggunakan konsep distributif dengan maksud di mana device yang terkoneksi dalam jangkauan internal dapat membagikan file atau resource kepada device terkoneksi lainnya tanpa adanya central server atau administrator. Topologi jaringan. Ada beberapa topologi dalam jaringan yang sering digunakan pada saat mendesain jaringan pada suatu tempat. Yang pertama, ada star topologi. Berdasarkan namanya, topologi ini berbentuk seperti bintang yang memiliki banyak tangan. Topologi ini memiliki jaringan sentral yang disambungkan terhadap beberapa device. Setiap device memiliki koneksi yang independen terhadap jaringan sentral, sehingga jika terjadi jaringan terputus di salah satu device, tidak akan mempengaruhi device lainnya. Yang kedua, ada bus topologi. Pada topologi ini, seperti yang terjadi pada bus di komputer, yaitu semua koneksi pada device dikoneksikan melalui satu kabel yang disambungkan dengan paralel. Seperti ini gambarnya. Jika menggunakan topologi ini, jika terdapat informasi yang akan dikirim kepada device pada sambungan akhir, maka harus melewati device yang sebelumnya terlebih dahulu. Namun, jika kabel rusak, berarti tidak ada komputer yang terkoneksi. Yang ketiga adalah topologi ring. Topologi ring hampir memiliki samaan dengan topologi bus. Topologi ini menggunakan satu kabel dengan device terakhir terkoneksi terhadap device yang lainnya, sehingga sinyal dapat memutar untuk mencari klien dari tujuh. Sinyal akan berputar mencari kliennya walaupun device pada klien tersebut tidak bekerja dengan proper. Topologi ini digunakan pada hub, router maupun switch untuk mengkoneksikan device yang terkoneksi. Tiga alat ini biasa disebut dengan cabling closet, yang artinya berarti kumpulan kabel, di mana semua device terkoneksi terhadapnya. Lalu, bagaimana cara sinyal untuk menentukan di mana letak kliennya berada? Padahal semua device terkoneksi satu sama lain. Nah, disinilah peran protokol bekerja. Protokol pada jaringan adalah sebuah bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi satu sama lain. Protokol diciptakan untuk mengenali device yang ada pada jaringan dan membaginya menjadi beberapa grup. Cara kerjanya sama seperti jasa pengiriman, yaitu hanya dengan alamat yang benar yang dapat menerima sinyal. Alamat dari device berada pada MAC address dan IP address. Maka sinyal tidak akan salah menyampaikan informasi kepada klien. Karena pada saat sinyal menyampaikan informasi, komputer dengan protokol yang sama dan bukan merupakan klien yang dituju akan otomatis menolak sinyal tersebut. Protokol pada jaringan ada banyak, namun yang sering digunakan oleh masyarakat adalah TCP/IP.